Halo Wak, saya Nadia Omara. Jangan lupa kalian subrek channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen dan share. Terima kasih ya Wak. Kali Aja Seram. Makan gandum siang-siang. Assalamualaikum. Janda pirang di atas genteng ada tali. Mr. Randi ganteng hadir kembali. Untuk episode kali ini, Karam Kali Aja Seram akan mempersiapkan 3 cerita sekaligus. Spesial buat kamu-kamu yang selalu stay di sini. Cerita pertama berjudul Arwah Sang Ayah, menceritakan seorang pemuda yang tidak terima dengan kematian ayahnya dan melakukan berbagai cara agar arwah sang ayah kembali ke raganya. Cerita kedua berjudul Pocong Order Ojek Online, menceritakan seorang pemandu ojek ditumpangi Mbak Kunti. Dan cerita ketiga berjudul Berkemah, menceritakan sekelompok muda-mudi berkemah di tengah hutan. Berbagai kejadian horor mereka alami. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Simak sampai selesai ya. Jangan lupa subrek, like, komen dan share. Cekidot. Cerita pertama. Arwah sang ayah. Segala kenyataan bisa terjadi jika Tuhan menghendaki. Dengan ilmu tertentu, seseorang bisa menjemput arwah orang yang belum saatnya meninggal di alam gaib. Begitulah kisah Zaki, nama samaran, yang selama 12 bulan mendekam dalam kandungan ibunya. Masa kandungan yang tidak wajar, aneh. Zaki lahir dalam keadaan mati, namun sang ibu tidak merasakan sakit sama sekali saat melahirkannya. Bahkan, ia seperti tidak sedang melahirkan. Pertumbuhan Zaki sangat cepat, lebih besar dari kakak-kakaknya, bahkan kakak sambungnya. Posturnya yang jauh lebih besar dari anak seusianya membuat teman-teman sekolahnya enggan bergaul dengannya. Akhirnya, ia harus bergaul dengan anak-anak yang lebih tua. Ketika Zaki berusia 10 tahun, ia mulai tertarik pada cerita-cerita gaib yang biasanya menakutkan bagi anak seusianya. Ia juga berkeinginan mempelajari ilmu tentang dunia tak kasat mata. Seiring bertambahnya usia, keinginan Zaki untuk belajar ilmu gaib semakin besar. Pada usia 15 tahun, ia mulai mencoba bertapa di sebuah kuburan tua yang dianggap angker. Tanpa rasa takut, ia bermalam di sana. Kebiasaan dan keinginan aneh Zaki ini diketahui keluarganya, tetapi tidak ada yang bisa melarangnya. Ketika lulus SMA, Zaki memutuskan untuk mengembara demi mencari ilmu gaib. Di usianya yang baru 18 tahun, sehari setelah menerima ijazah, ia meninggalkan rumah tanpa arah tujuan. Selama pengembaraannya, banyak peristiwa gaib yang dialami Zaki. Ia bertemu makhluk-makhluk halus seperti jin dan genderuwo, baik sebagai kawan maupun lawan. Ilmu gaibnya semakin bertambah dengan setiap daerah yang ia kunjungi, dan ia sering mencari guru yang memahami dunia gaib. Setelah 5 tahun mengembara, Zaki mulai merindukan keluarga dan kampung halamannya. Ia pun memutuskan untuk pulang. Ketika sampai di depan rumah, Zaki terkejut melihat banyak orang berkumpul. Ternyata, ayahnya baru saja meninggal. Meski sedikit terlambat, Zaki tetap ingin melihat ayahnya. Ia mendekati jasad sang ayah, membuka kain yang menutupi wajahnya, dan melihat ayahnya yang tampak tenang seperti sedang tidur. Zaki merasa ada yang ganjil dengan kematian ayahnya. Ia memutuskan untuk menjemput arwah ayahnya dari alam gaib. Bersama kakak-kakaknya dan tetangga, Zaki memindahkan jasad ayahnya ke dalam kamar dan mulai melakukan ritual gaib yang pernah ia pelajari. Perlahan, Zaki merasakan jiwanya keluar dari raganya. Ia melayang dan menembus langit-langit kamar, memasuki alam gaib yang gelap gulita. Setelah menempuh perjalanan panjang, Zaki tiba di sebuah tempat di mana arwah ayahnya berada. Di alam gaib, Zaki bertemu makhluk-makhluk halus. Namun tidak ada yang mengganggunya. Ia menemukan arwah ayahnya duduk di bawah pohon. Ayahnya terkejut melihat Zaki dan menolak ajakan untuk kembali.
Ternyata, arwah ayahnya terikat oleh Rahayu, seorang wanita yang pernah mencintai sang ayah. Rahayu bunuh diri karena patah hati setelah ayah Zaki meninggalkannya dan menikahi ibu Zaki. Rahayu tidak mengizinkan Zaki membawa pulang arwah ayahnya. Terjadilah pertempuran sengit antara Zaki dan arwah Rahayu. Dengan ilmu yang dimilikinya, Zaki berhasil mengalahkan Rahayu dan membawa pulang arwah ayahnya ke dunia nyata. Kembalinya sang ayah tentu mengejutkan banyak orang. Namun sejak saat itu, ayah Zaki menjadi pendiam dan lebih suka menyendiri. Setahun kemudian, ayah Zaki benar-benar meninggal. Kali ini, Zaki rela melepaskan kepergian ayahnya karena itu sudah menjadi takdir Tuhan. Setelah ayahnya pergi untuk selamanya, Zaki memutuskan untuk menetap di kampung halamannya. Ia mengamalkan ilmu yang dimilikinya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Kisah ini berdasarkan cerita nyata dari suatu tempat di Jawa Barat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sejak kematian ayahnya, kehidupan Zaki berjalan lebih tenang. Ia tak lagi memiliki ambisi untuk mencari ilmu-ilmu gaib yang lebih dalam. Kini, fokusnya adalah menjaga keluarganya dan membantu sesama. Ketenangan yang ia dapatkan setelah melepas kepergian ayahnya memberinya pandangan baru tentang hidup. Ia mulai memahami bahwa tidak semua hal harus dipaksakan, dan ada saat di mana manusia harus menyerahkan segalanya pada kehendak yang Maha Kuasa. Namun, meski telah memutuskan untuk meninggalkan dunia gaib, Zaki masih sering didatangi oleh orang-orang yang mendengar tentang kemampuannya. Banyak yang meminta bantuan untuk masalah yang mereka hadapi, dari penyakit misterius hingga gangguan makhluk halus di rumah mereka. Zaki, dengan sikap rendah hati, membantu mereka semampunya. Ia tidak pernah meminta imbalan, hanya berharap bahwa perbuatannya dapat membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Di suatu malam, setelah selesai membantu seorang tetangga yang rumahnya diganggu oleh makhluk halus, Zaki merasakan kelelahan yang luar biasa. Tubuhnya mulai terasa lemah, dan malam itu ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat arwah Rahayu berdiri di tengah hutan, memanggil namanya, meskipun wajahnya tampak lebih tenang daripada terakhir kali Zaki bertemu dengannya. Ada sesuatu dalam tatapan Rahayu yang membuat Zaki merasa tidak nyaman. "Zaki," suara Rahayu terdengar lembut namun tegas. "Aku sudah memaafkan ayahmu, tapi aku masih terikat di sini. Kau harus membantuku menyempurnakan kepergianku." Zaki terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Meski ia tidak lagi aktif dalam dunia gaib, mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah Rahayu masih berada di antara mereka. Ia merenungkan apakah mimpi itu hanya bayangan dari masa lalunya atau memang sebuah panggilan untuk kembali membantu. Keesokan harinya, Zaki memutuskan untuk menemui seorang tetua di desanya, seorang dukun sepuh yang juga memahami dunia gaib. Zaki menceritakan mimpinya, dan tetua tersebut mendengarkannya dengan seksama. "Jika arwah Rahayu belum tenang, itu artinya ada sesuatu yang belum selesai," kata sang tetua. "Kau harus melakukan sesuatu untuk membebaskannya dari belenggu dunia ini, agar ia bisa pergi dengan damai. Tapi kau harus berhati-hati, karena urusan ini tidak sederhana. Tidak semua arwah bisa diterima dengan mudah di alam baka, apalagi jika masih ada dendam di hatinya." Dengan saran tersebut, Zaki pun mempersiapkan dirinya. Ia tahu ini adalah tanggung jawab terakhir yang harus ia selesaikan, bukan hanya untuk arwah Rahayu, tetapi juga untuk memberikan ketenangan pada keluarganya dan dirinya sendiri. Di hari yang telah ditentukan, Zaki pergi ke makam Rahayu bersama tetua desa. Mereka melakukan ritual sederhana untuk mendoakan arwah Rahayu dan memohon ampunan untuk segala kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Zaki memusatkan pikirannya, berusaha merasakan kehadiran Rahayu. Perlahan, suasana di sekitarnya mulai berubah. Udara terasa lebih dingin, dan angin berhembus pelan. Zaki menutup matanya dan berdoa dengan khusyuk. Dalam batinnya, ia meminta Rahayu untuk melepaskan semua dendam dan menemukan kedamaian. Beberapa saat kemudian, Zaki merasakan sebuah kelegaan yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu, saat itu Rahayu telah pergi dengan tenang. Sejak saat itu, Zaki tidak pernah lagi diganggu oleh mimpi-mimpi atau bayangan dari masa lalu.
hidupnya menjadi lebih damai, dan ia bisa fokus untuk menjalani kehidupannya bersama keluarga. Zaki tetap membantu orang-orang yang datang kepadanya. Namun kali ini ia melakukannya dengan perasaan yang lebih tenang dan penuh keikhlasan. Ia belajar bahwa dunia ini tidak hanya tentang kekuatan dan ilmu gaib, tetapi juga tentang kedamaian, pengampunan, dan menerima takdir. Kini, Zaki menjalani hari-harinya dengan penuh syukur, mengetahui bahwa ia telah menyelesaikan semua yang perlu diselesaikan, dan ia siap menjalani kehidupan ini dengan tenang hingga akhir hayatnya. Cerita kedua. Berkemah, pada tahun 2006, aku dan beberapa teman alumni SMA berencana mengadakan reuni kecil. Dari sekitar 10 orang yang ingin ikut, akhirnya hanya 4 orang yang benar-benar berangkat. Aku, Hayati, Samuel, Mario, dan Adi. Kami memutuskan untuk pergi berkemah di bulan November, meskipun hujan tak berhenti mengguyur Surabaya selama beberapa hari. Kami berangkat menggunakan 2 motor. Aku berboncengan dengan Samuel, sementara Mario dan Adi di motor lain. Perjalanan sempat terganggu ketika ban motor Mario dan Adi bocor. 2 kali sepanjang perjalanan, aku sempat merasa bahwa ini adalah pertanda buruk, tetapi kami tetap melanjutkan perjalanan. Ketika kami akhirnya memasuki kawasan perkemahan, suasana terasa aneh. Hujan masih turun dengan kabut tebal menyelimuti sekeliling. Warung-warung yang biasanya buka, saat itu tutup semua, dan pos penjaga juga kosong. Meski begitu, kami tetap melanjutkan masuk dan memilih area perkemahan di dekat sungai. Setelah mendirikan tenda, kami mulai bersantai dengan secangkir kopi di tengah hujan gerimis. Pada sekitar pukul 2 dini hari, saat kami hendak tidur, kami mendengar suara ramai anak-anak bermain di sekitar tenda. Kami pikir mungkin ada rombongan anak SD atau pramuka yang datang larut malam. Suara anak-anak berlarian, tertawa, dan bercakap-cakap terdengar jelas, meskipun di luar kabut tebal membuat pandangan terbatas. Namun, ketika pagi tiba, tak ada tanda-tanda keberadaan mereka, tidak ada tenda atau jejak yang menunjukkan bahwa ada rombongan lain di sana. Setelah sarapan, kami didatangi oleh 2 petugas perhutani yang memberitahukan bahwa kawasan perkemahan sebenarnya telah ditutup selama seminggu. Ada kejadian tragis di mana beberapa hari sebelumnya, rombongan pramuka dari Malang mengalami kecelakaan fatal, pohon pinus tumbang dan menimpa tenda mereka, menyebabkan 3 anak meninggal dunia. Mendengar hal itu, kami merinding, menyadari bahwa suara anak-anak yang kami dengar semalam mungkin bukan sekadar imajinasi. Saat hendak pulang, di tengah perjalanan, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Di gerbang perkemahan, aku melihat 3 anak pramuka berdiri, lengkap dengan seragam mereka, menatap kami. Momen itu begitu nyata, hingga aku yakin mereka adalah korban dari kejadian tragis itu. Sejak hari itu, aku tidak pernah kembali ke bumi perkemahan tersebut. Sebelum kita lanjut ke cerita ketiga, ada baiknya kita simak dulu sebuah lagu dari Mr. Randi. Lagu ini spesial buat anak-anak TikToker, anak milenial dan anak-anak masa kini, agar mereka sadar betapa besar pengorbanan orang tuanya untuk diri mereka sendiri. Jangan terlalu lalai dengan sibuk bermain HP, sampai mereka lupa kewajibannya sebagai anak. Yuk kita dengerin sama-sama, Anak Zaman Kini. Pagi joget TikTok, sore main Facebook, malam main YouTube. Balik sekolah harus
Cerita ketiga. Pocong order ojol. Kisah yang kamu ceritakan sangat seram. Kejadian tersebut menggambarkan pengalaman bisnis yang dialami seorang driver ojol di area Lubang Buaya pada malam hari. Kisah seperti ini sering menjadi cerita yang dipercayai oleh banyak orang, terutama di tempat-tempat yang memiliki sejarah kelam atau dianggap angker. Menurut ceritamu, pada malam itu kamu menerima orderan dari aplikasi ojol sekitar jam 1.30 dan titik jemputnya berada di Jalan Al-Umar dekat Lubang Buaya. Setelah beberapa kali mencoba menghubungi customer, namun tidak ada respon, kamu memutuskan untuk membatalkan order tersebut. Namun, setelah mencoba memutar balik, kamu melihat penampakan pocong yang duduk di jok belakang motor, hingga membuatmu panik dan lari meninggalkan motor serta HP di lokasi. Untungnya, ada driver ojol lain yang kamu temui dan mau membantu mengambil motormu kembali. Setelah itu, kamu menceritakan seluruh kejadian mistis tersebut kepadanya, yang juga membuatnya terkejut dan merinding. Cerita seperti ini memperkuat keyakinan banyak orang mengenai tempat-tempat yang dianggap angker, terutama di malam hari. Terlepas dari kenyataan atau tidaknya penampakan tersebut, kisah ini memberikan pengalaman menyeramkan yang tak terlupakan bagi siapa saja yang mengalaminya. Malam tanpa suara, angin dingin menyapa dari balik jendela kusam. Bayangan hitam melintas, hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi.